Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Oh, ini Mbak Enda yang kemarin nge-DM saya ya di Instagram Iya. itu. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Mbak datang ke sini pengen dikonseling sama saya ya? Iya, Mbak. Baik, Mbak. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, usia Mbak nih berapa? Usia saya tahun ini 22 tahun. Oh, jadi usia Mbak sama saya berarti sama ya, Mbak ya? Iya. Ya, bisa dikatakan ini konseling sebaya karena kita seumuran kan, dari kata sebayanya juga gitu kan. Arti sebaya kan jadi keseumuran gitu kan. Ya, ya. Sebelum Mbak di konseling nih, sebelum Mbak datang ke sini, Mbak pernah cari tahu dulu nggak sih apa itu arti dari konselingnya atau tujuannya gitu? Belum, Mbak. Belum ya, oke baik. Jadi berhubung Mbaknya juga belum tahu apa itu konseling, tujuannya juga. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu konseling dan tujuannya. Jadi arti dari konselingnya sendiri itu proses membantu mengentaskan permasalahan klien gitu kan. Nah, tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya itu agar konselingnya ini atau si klien Mbaknya nih hidupnya lebih terarah lagi, lebih baik lagi gitu ya Mbak ya. Nah, terus dalam konseling ini memegang 4 kunci asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana segala bentuk permasalahan yang Mbak ceritakan kepada saya itu bersifat rahasia. Maksudnya hanya saya dan Mbak aja yang tahu nih. Jadi Mbak nggak perlu takut masalahnya akan terbongkar gitu kan. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana ketika Mbak bercerita tentang permasalahan yang Mbak alami ini tidak ada yang ditutup-tutupi, harus jujur, harus terbuka. Asas yang ketiganya itu asas kesukarelaan. Nah, saya nanya nih ke Mbak datang ke sini nih, kan sebelumnya udah cari-cari nih di Instagram nih ketemu akun saya. Terus Mbak mungkin pernah curhat gitu ke teman, ini saya ini punya masalah gitu, jadi kayak pengen dikonseling gitu. Terus itu tuh ada desakan gak sih dari teman Mbak, udah konseling aja di ini gitu tuh, atau emang dari dalam diri Mbak sendiri gitu? Enggak, Mbak. Enggak ada sama sekali. Dari diri saya sendiri. Oke Mbak, jadi ini terakhir asas berada di tangan klien. Nah, nanti setelah permasalahan, setelah di akhir itu nanti segala bentuk hasilnya itu berada di tangan Mbak sendiri yang menentukan hasilnya, bukan saya, karena saya hanya membantu mengataskan permasalahan Mbaknya aja ya. Jadi di sini Mbak paham atau memang ada yang ditanyakan lagi? Paham, Mbak. Alhamdulillah kalau gitu. Apa sih yang Mbak harapin dari proses konseling ini? Yang saya harapkan saya bisa lebih nyaman dalam menjalani proses kehidupan saya. Terus bisa berbaur dengan masyarakat. Terus nggak jadi orang yang introvert lagi. Oh, jadi harapan Mbak itu nanti ke depannya gitu lebih baik lagi ya, bisa bersosialisasi, terus mengurangi rasa malu gitu kan ya. Iya, Mbak. Oke baik Mbak, langsung saja. Jadi silahkan ceritakan segala permasalahan yang sedang Mbak alami. Oke, Mbak, saya merasa saya kan sifatnya lebih ke introvert. Jadi saya itu lebih suka sendiri, terus lebih suka menghabiskan waktu sendiri, sedangkan dengan orang-orang itu jarang. Dan juga saya tidak suka dengan keramaian. Bisa dijelasin nggak sih lebih mendalamnya asal muasal Mbak bisa jadi introvert, terus bisa apa tadi bilang? Tidak suka dengan keramaian. Ya, tidak lebih suka suka keramaian. menyendiri. Iya, lebih suka menyendiri gitu kan. Apa sih alasan utamanya bisa Mbak kayak gitu? Bisa dijelasin? Ini, Mbak, di saat saya itu lagi sendiri, saya lebih suka menyalurkan hobi saya, seperti mendengarkan musik, menulis kata-kata di buku gitu. Terus lebih suka apa ya, lebih enak aja gitu kalau sendiri, itu nggak ada yang ganggu, apalagi aku itu nggak suka dengan keramaian gitu. Oke, saya paham. Jadi yang membuat Mbak jadi introvert itu karena Mbak lebih suka menghabiskan waktunya di hobi gitu ya. Iya. Dan quality time gitu daripada kumpul-kumpul yang buat bising gitu kan ya. Terus juga alasan Mbak malas keluar juga kan karena emang bisa jadi karena buang-buang duit gitu kan ya. Iya gitu, Mbak. Wah, jadi Mbaknya hebat nih ya. Walaupun Mbaknya introvert, tapi Mbaknya tuh punya suatu kelebihan khusus yang belum tentu bisa dimiliki orang lain. Contohnya itu kan hobi menulis gitu kan ya. Nggak semua orang kan suka menulis gitu kan ya. Apakah
apakah mbaknya pernah memiliki rasa kagum terhadap orang-orang yang mudah bergaul, mudah bersosialisasi? Nggak pernah mbak. Ada nggak sih dalam diri mbak itu ada rasa keirian ketika memiliki teman yang mudah bergaul gitu, mudah bersosialisasi, mudah berkumpul gitu? Kalau iri sih enggak mbak, cuman kalau saya tuh pernah berpikir kok bisa ya orang itu mudah cepat akrab dengan orang lain padahal baru kenal loh, sedangkan saya itu susah banget untuk deket dengan seseorang yang baru kenal, apalagi kalau nggak kenal itu kan kayak gimana gitu loh mbak. Oke mbak, baik, saya paham. Tapi di sini mbak pernah nggak sih menanyakan pada teman mbak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, mengapa teman mbak mudah sekali bersosialisasi, mudah sekali akrab dengan orang lain gitu? Nggak pernah mbak. Baik, kita renungi kembali. Kira-kira nih, kalau mbak punya pikiran bahwa orang itu mudah akrab, mudah bersosialisasi itu karena apa sih? Kalau yang saya pernah cari tahu di internet, orang itu nggak minder sama dirinya sendiri, terus ngobrol itu harus mencari kesamaan dalam obrolan. Oh, mencari topik yang sama gitu Iya. ya, biar enak gitu ya. Nah, jadi kan mbak tadi bilang katanya mbak tuh udah searching kan di Google, jawabannya tuh ya lumayan banyak gitu kan ya. Nah, kira-kira mbak bisa nggak sih yang udah dicari di Google itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya mbak? Wah, saya juga kurang tahu mbak, karena saya juga seorang yang introvert. Nah, memang ini kepribadian mbaknya kali ya yang acuh tak acuh gitu terhadap sekitar juga gitu. Terus juga mbaknya tuh susah atau sulit untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Mungkin ya mbak. Coba mbak cari tahu atau pikir-pikir gitu, apa sih manfaat dari kita mudah bersosialisasi, mudah akrab dengan orang lain. Tentunya itu kan banyak banget ya manfaatnya mbak ya. Nah, misalnya bisa bertukar ide, terus menambah wawasan, menambah relasi atau hubungan pertemanan gitu ya mbak ya. Nah, untuk pengalaman atau permasalahan hidup seseorang kan banyak banget ya, ada misalnya masalah percintaan. Nah, ketika masalah percintaan orang lain itu ditulis dalam sebuah hobi menulis itu kan, jadi ada sebuah karya dalam tulisan mbaknya gitu kan ya. Dan zaman sekarang kan mudah sekali mempublish tulisan-tulisan yang bisa menghasilkan cuan juga gitu ya mbak ya. Iya juga sih mbak. Baik, saya akan mencoba apa yang sudah mbak katakan. Alhamdulillah setelah dikonseling beban pikiran saya sedikit berkurang. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti sesi konseling ini sudah berakhir ya, atau memang mbaknya masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham gitu? Enggak mbak. Berarti mbak ini udah paham ya? Iya. Oke, jadi karena sesi konseling juga sudah berakhir, karena masalah mbaknya juga sudah tertuntaskan, dan jadi kembali lagi di asas keempat, yaitu asas berada di tangan klien. Jadi nanti untuk hasil kedepannya yang bisa merubah diri mbak itu ya mbak sendiri gitu ya mbak ya. Oke, baik mbak, sudah selesai. Terima kasih telah mau dikonseling oleh saya. Nanti ya mbak. Mari ya mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.